Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to informasi yang asik-asik. Oke teman-teman tahu nggak sih, ternyata bukan hanya Rasulullah SAW aja yang jadi seorang pengusaha yang sukses, tapi ternyata banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu juga beliau menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang sukses. Nah, siapa sih di antaranya dan bagaimana sih caranya mereka bisa di tahap menjadi seseorang yang sukses? Bahkan bukan hanya terkenal dengan kekayaannya saja, mereka juga terkenal dengan kedermawanannya. Nah, gimana tuh caranya biar mereka bisa seperti itu? Biar kita bisa mengikuti jejak mereka. Langsung saja teman-teman nanti bisa disimak video ini sampai akhir biar tahu jawabannya. Oke, yang pertama di sini ada sahabat Rasulullah, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama atau sahabat terdekatnya Rasulullah. Khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah setelah beliau wafat. Nah, Abu Bakar ini seorang pengusaha yang sukses. Beliau juga menggunakan semua kekayaannya itu untuk berdakwah, teman-teman. Jadi semua kekayaannya Abu Bakar setiap mau perang atau dakwah apapun itu pasti menggunakan dari sebagian hartanya Abu Bakar. Terus yang kedua ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga. Beliau juga sangat terkenal kekayaan dan kedermawanannya karena beliau pernah membeli, namanya ada Sumurama. Di sana beliau membeli itu untuk diwakafkan, dan diwakafkannya itu untuk kepentingan umat muslim. Jadi Masya Allah banget nih, dari Abu Bakar terus Utsman bin Affan, kekayaan yang mereka dapatkan itu digunakan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah dan para sahabat. Lalu yang ketiga di sini ada Abdurrahman bin Auf. Rasanya sudah sangat familiar ya pastinya mendengar nama Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau juga ini adalah seorang pedagang yang sangat sukses, yang sangat kaya raya, dan beliau juga sangat dermawan tentunya, sama kayak tadi Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Beliau hartanya ini digunakan sama tadi untuk kepentingan dakwahnya Rasulullah dan untuk membantu sahabat-sahabat lainnya. Lalu yang keempat di sini ada Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam juga terkenal sebagai pengusaha yang sukses. Beliau menggunakan hartanya untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan berbagai macam perang, semuanya. Pokoknya para sahabat ini ketika mereka mendapatkan kekayaan, mereka gunakan kekayaannya itu untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, mereka tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, mereka tidak hanya memikirkan untuk keluarganya, tapi mereka memikirkan untuk umat muslim. Nah, gimana sih caranya kok mereka bisa sampai seperti itu gitu. Jadi kita juga akan membahas tentang tips suksesnya para sahabat Rasulullah. Nah, yang pertama di sini ada kejujuran dan integritas. Itu penting banget ya teman-teman, karena kalau misalnya kita sudah berbohong atau menipu, itu akan memutuskan kepercayaan para customer. Nah, para sahabat ini sangat menjaga kejujurannya demi menjaga reputasi yang baik dan kepercayaan dari pelanggan. Pokoknya jangan pernah menipu dalam hal bisnis, maupun itu dari kualitas, kuantitas, atau harga barang yang dijual, itu perlu dijaga ya teman-teman. Lalu yang kedua ada kerja keras dan disiplin. Itu penting banget, penting juga ya teman-teman, karena kalau misalnya kita mudah menyerah, masih mager-mageran, kan biasanya nih tergantung moodnya ya teman-teman. Apalagi anak-anak zaman sekarang kalau mau mulai bisnis itu yaudah deh ntar aja deh, masih mager gitu, atau ikut-ikut teman ya. Jangan seperti itu teman-teman. Mencoba mencontoh dengan sahabatnya Rasulullah ini, yaitu tadi kerja keras, tidak mudah menyerah, terus tekun. Para sahabat juga bekerja keras untuk mencapai kesuksesan mereka. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam mengelola waktu, mengatur waktunya, sumber daya yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada kedermawanan dan sosial. Tadi ya udah kita jelaskan, semua sahabat Nabi itu kedermawanannya sangat tinggi. Mereka itu jadi teman-teman jangan sampai ketika teman-teman sukses nih di bidang bisnis teman-teman, tapi teman-teman lupa apa. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hasil keuntungan yang mungkin bisa dikatakan besar, itu jangan semua kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi teman-teman sisihkan untuk apa? Untuk beramal, untuk bersedekah. Itu akan menjadi keberkahan dalam bisnis kita, seperti tadi yang dicontohkan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah. Terus berkontribusi
kasih kepada masyarakat tidak hanya meningkatkan keberkahan, tetapi juga membangun hubungan baik dengan customer-customer kita. Nah, yang keempat itu ada adil dan transparan. Maksudnya apa nih adil dan transparan? Jadi teman-teman, kalau teman-teman menjadi seorang pebisnis harus memperlakukan semua customer kita itu dengan adil. Jadi jangan sampai kalau misalnya dia customernya, oh ini nih yang sering beli, oh ini nih yang sering tanya-tanya, yang sering kepo sama bisnis kita, jadi kita perlakukan dia dengan baik. Tapi ada juga customer yang jarang beli gitu misalnya, tapi jadi teman-teman tidak memperlakukan mereka dengan baik. Pokoknya semuanya harus berlaku adil dan memperlakukannya itu dengan baik, termasuk karyawan dan mitra bisnis. Nah, transparansi juga penting dalam bertransaksi karena itu akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan bebas dari konflik. Lalu yang kelima itu ada inovasi dan adaptasi. Nah, teman-teman juga harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan pasar. Seperti Abdurrahman bin Auf misalnya. Beliau itu terkenal karena kecakapannya dalam beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Pokoknya teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Jadi ketika misalnya ada tantangan atau ada hal yang baru, teman-teman harus berani untuk mencoba hal tersebut. Lalu yang terakhir, ini ada kemitraan yang sehat. Bangun kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan. Kalau misalnya teman-teman cari partner bisnis, usahakan dia itu adalah seseorang yang memiliki nilai visi misinya sama, tujuannya sama. Nah, itu penting ya teman-teman. Juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan mitra bisnis kita untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, itu tadi ya teman-teman cara-caranya kita supaya kita bisa setidaknya sedikit demi sedikit kita menerapkan cara yang sahabat Rasulullah itu kerjakan. Jadi kita harus adil, harus jujur, kerja keras, pantang menyerah, sampai kita harus berani mencoba hal yang baru, ada kemitraan yang sehat. Nah, pokoknya teman-teman sedikit demi sedikit semoga teman-teman dan kita semua bisa menjalankan itu semua. Dengan menerapkan prinsip-prinsip itu, para sahabat Rasulullah tidak hanya tadi ya teman-teman, tidak hanya mencapai kesuksesan mereka, kesuksesan dalam material aja, tapi juga mencapai keberkahan dan kepuasan spiritual dalam bisnis mereka. Nah, itu ya teman-teman, semoga kita bisa mengamalkan, menerapkan ilmu ini dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dan semoga teman-teman nih yang sekarang lagi merintis, teman-teman yang sekarang lagi membangun bisnis, Allah mudahkan, Allah lancarkan, pokoknya sampai menuju tujuan teman-teman semua. Oke, itu aja sobat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Yes Indonesia. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.